Bab 2422 lahir di dunia bawah 1. Suara Zhang Yi dingin dan tajam, seolah-olah berasal dari kedalaman dunia bawah. Xuan Yu Feiming, apa kau pikir berkah Samael akan memberimu keabadian? Hari ini, aku akan menghancurkan perlindungan ilusi itu. Xuan Yu Feiming tertawa terbahak-bahak, sosoknya berubah total menjadi perwujudan kegelapan. Dia merentangkan tangannya, dan bayangan bulan gelap muncul di belakangnya, menenggelamkan dunia ke dalam kegelapan. Hahaha. Ayo, Zhang Yi. Kemampuanku akan menjadikan semua energi dan kehidupan sebagai makananku. Semakin kuat dirimu, semakin tak terkalahkan aku. Dengan aumannya, ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi. Pendeta bulan hitam pertama dan yang lainnya merasakan kekuatan mereka terkuras habis, seolah-olah garis keturunan bulan di dalam diri mereka terbakar oleh kehendak Xuan Yu Feiming, berubah menjadi kabut hitam yang akan diserap olehnya. Ekspresi mereka berubah drastis. Demi menyaksikan pertempuran, mereka menjauh, berharap tidak akan terjadi apa-apa. Tanpa diduga, kemampuan Xuan Yu Feiming telah tumbuh semakin kuat, sampai sejauh ini. Mereka dengan cepat terus bergerak menjauh, hingga mereka benar-benar menjauh dari medan perang. Ling melayang di langit, memegang pedang di tangan kanannya, dan kekuatan dahsyat dari dunia bawah menyeruak keluar dari kehampaan. Dengan restu dari 5 pendeta tinggi, kekuatan dunia bawah Zhang Yi juga berkembang pesat. Pedang di tangannya tiba-tiba berputar, dan pusaran besar seperti lubang hitam muncul di sekelilingnya. Seolah-olah arus bawah yang mampu merembes ke seluruh dunia sedang mengalir keluar dari lubang hitam. Xuan Yu Feiming meraung ke langit, kekuatannya berkembang pesat. Sosoknya bangkit dari tanah, berubah menjadi bayangan raksasa yang menyerupai dewa bulan hitam. Tetapi saat dia tertawa liar dan mencoba melahap kekuatan Zhang Yi, dia tiba-tiba membeku. Kabut hitam itu menyentuh aliran gelap yang mengelilingi Zhang Yi, tetapi langsung menghilang. Bagaimana ini mungkin? Tawa Xuan Yu Feiming tiba-tiba berhenti, matanya berkilat kaget yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatanmu. Aku tidak bisa menyerapnya. Kemampuan Xuan Yu Feiming, pemakaman besar akhirat, dapat melahap semua kekuatan dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri untuk digunakan. Namun kali ini, kemampuannya gagal. Ekspresi para pendeta bulan hitam juga langsung berubah drastis. Mereka sangat menyadari bahwa pemakaman besar akhirat merupakan kekuatan yang sangat dahsyat, dan dapat dengan mudah merebut bahkan kekuatan sumber bulan mereka. Namun, kekuatan gelap bagaikan jurang yang terpancar dari Zhang Yi tidak bergantung pada apapun, seakan-akan tidak terikat dengan aturan dunia ini. Terombang-ambing di alam gelap. Pendeta bulan hitam pertama bergumam pelan, mata indahnya berbinar tidak percaya. Kekuatan itu benar-benar di luar aturan normal alam semesta. Tatapan Zhang Yi atau Ling dingin. Dia perlahan mengangkat tangannya yang terhunus pedang penghakiman abadi. Berbagai fenomena alam semesta dan dunia gelap saling tumpang tindih dan mengalir bersama. Kemanapun pedang itu menunjuk, waktu dan ruang menjadi ilusi dan bergetar hebat. Xuan Yu Feiming, karena kau terlena dalam ilusi keabadian, izinkan aku menunjukkan kepadamu apa arti kekebalan sejati. Xuan Yu Feiming meraung, dan pemakaman besar akhirat diluncurkan sepenuhnya. Pusaran gelap yang tidak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, memamerkan taring dan cakar mereka saat mereka mencoba menelan Zhang Yi. Namun, langkah Zhang Yi mantap. Dengan ayunan pedang penghakiman abadi, energi pedang yang terkondensasi dari 70.000 poin kekuatan supernatural, bagaikan arus deras yang membelah langit dan tanah, seketika merobek semua kegelapan di hadapannya. Wujud manusia Zhang Yi dan Ling telah menyatu sempurna. Sosoknya tinggi dan tegak, dikelilingi lapisan cahaya dunia bawah, pedang penghakiman abadi di tangannya berkilau dengan cahaya dingin yang tak tertandingi. Setiap kali pedang itu bergetar pelan, riak-riak menyebar melalui kehampaan, seakan mampu membelah waktu dan ruang itu sendiri. Kekuatan ruang dan waktu mengalir di sekelilingnya, dan ribuan gerbang dimensi segala sesuatu terbuka satu demi satu, seperti lapisan tirai kristal yang tidak terhitung jumlahnya, melindunginya dari dalam, dan pada saat yang sama memberinya kekuatan ofensif yang tidak ada habisnya. Kemauan suci dan dingin yang mengalir melalui tatapan Ling, bersatu dengannya, menciptakan tekanan yang tidak terlukiskan. Aura ini bahkan menekan kekuatan Samael yang melonjak dalam tubuh Xuan Yu Feiming, menyebabkannya gemetar hebat dan matanya berangsur-angsur menjadi panik, seolah-olah bahkan kedalaman jiwanya sedang dilahap oleh kekuatan besar Zhang Yi. Xuan Yu Feiming meraung ke langit, dan bulan gelap dan ilusif tiba-tiba muncul di belakangnya, memancarkan aura kematian dan pemusnahan tanpa batas. Kemampuannya, pemakaman agung akhirat, telah sepenuhnya dilepaskan.
Semua energi gelap berkumpul menjadi tentakel-tentakel seperti rantai, menyapu liar ke arah Zhang Yi, mencoba melahap kekuatannya, dan menyeretnya ke dalam lubang pemakaman agung akhirat yang tak berujung. Akan tetapi, wajahnya segera berubah ngeri, saat dia mendapati bahwa setiap kali tentakel itu menyentuh cahaya dunia bawah yang muncul di tubuh Zhang Yi, tentakel itu tidak hanya gagal mengambil apapun, tetapi malah secara bertahap dipecah dan dilahap, berubah menjadi energi arus aliran balik yang mengalir kembali ke tubuh Zhang Yi. Seolah-olah dia adalah lubang hitam yang tidak terduga, menelan apapun yang dilepaskannya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Pemakaman agung akhirat milikku, kekuatan yang kumiliki dari Yang Mulia Samael. Bagaimana mungkin itu bisa ditekan? Xuan Yu Fei Ming meraung dengan suara serak, suaranya dipenuhi amarah, ketakutan dan kebencian. Dia gemetar hebat, matanya hampir gila. Kekuatan yang dianugerahkan Samael kepadanya melonjak dalam dirinya, tetapi ditekan oleh kekuatan dunia bawah milik Zhang Yi, dan tidak dapat dilepaskan sepenuhnya. Tatapan Zhang Yi dingin. Dia mengayunkan pedangnya secara horizontal, dan ruang di bawah kakinya tiba-tiba runtuh. Dia mendekati Xuan Yu Fei Ming dengan kecepatan yang melampaui ruang dan waktu, dan pedang penghakiman abadi di tangannya tiba-tiba menebas. Serangan pedang itu mengandung kekuatan distorsi ruang dan waktu, dan kekuatan jurang yang dilahap oleh dunia bawah. Kekuatannya jauh melampaui kekuatan Zhang Yi sendiri, dan jauh lebih kuat daripada saat dia melawan Zheng Lou. Perasaan hebat dan menggembirakan ini membuat darah Zhang Yi bergetar karena kegembiraan. Kemanapun cahaya pedang lewat, ruang di bawah kaki para pendeta bulan hitam hancur dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, dan kehampaan memancarkan jeritan memilukan. Xuan Yu Fei Ming meraung dan melambaikan tangannya, bilah-bilah tulang gelap yang tidak terhitung jumlahnya muncul dari kedalaman jurang kegelapan abadi, untuk menyambut serangan pedang itu. Tabrakan itu memekakan telinga, dan ledakan yang tidak terhitung jumlahnya bergema di seluruh dunia, menyebabkan ruang angkasa hancur lapis demi lapis. Bentrokan antara kegelapan dan cahaya dunia bawah bagaikan aturan dua alam semesta berbeda. Itu saling menghancurkan dan menyebabkan guncangan yang sangat dahsyat. Kelima pendeta bulan hitam yang menonton dari pinggir lapangan tampak serius. Pendeta pertama menghela napas dingin, tatapan ngeri yang langka terpancar di matanya. Kekuatan itu benar-benar bisa menekan kekuatan luar biasa Samael. Dia bukanlah sekadar pengguna kemampuan biasa, dia memiliki aura dunia bawah. Bagaimana ini mungkin? Pendeta ketiga mengepalkan tinjunya, suaranya rendah dan dalam. Bahkan kemampuan pemakaman agung akhirat pun tidak mampu melahapnya, kekuatan dunia bawah itu sama sekali bukan milik sistem dunia ini. Pantas saja Samael pun tidak mampu mengendalikan situasi sepenuhnya. Raja Arthur memegang pedang sumpah kemenangan, tatapannya tertuju pada Zhang Yi. Saat itu, wajah mereka semua memerah dan berlutut di tanah. Mereka merasakan aura yang menindas, seperti aura dewa. Meskipun mereka tidak terpengaruh oleh dampak pertempuran secara langsung, hanya melihat mereka berdua bertarung saja sudah membuat kaki mereka lemas. Sekarang, mereka nampaknya seperti sedang melihat dua dewa kuno saling bertarung. Bab 2423 lahir di dunia bawah 2. Pada saat ini, Zhang Yi yang mengenakan wujud manusia Ling, telah menyerap kekuatan 5 pendeta bulan hitam, dan kekuatannya meningkat ke tingkat yang gila dalam waktu singkat. Aura yang tak terpancar dari orang biasa. Bahkan Raja Arthur, Morgan, Saladin, dan tokoh-tokoh manusia papan atas lainnya pun terkagum-kagum pada saat ini. Kekuatan yang mengerikan. Indeks kemampuan lebih dari 70.000 poin. Ini bukan lagi manusia, melainkan eksistensi yang melampaui kemanusiaan. Mata Saladin bergetar hebat karena terkejut, wajahnya perlahan memudar menjadi bayangan, namun dia masih merasakan getaran hebat di hatinya. Kebanggaan sang penguasa bayangan telah hancur. Namun tidak lama kemudian, dia tersenyum tipis dan bergumam. Apakah ini kartu truf Tuan Keyes? Bahkan Xuan Yu Fei Ming tampak begitu tak berarti di hadapannya. Untungnya, dia adalah rekan kita, sekutu kita di masa depan. Mungkin di masa depan, orang yang benar-benar bisa melawan para dewa iblis dan kiamat bukanlah kita, melainkan dia. Bahkan rekan-rekan Zhang Yi pun tercengang. Yang Xin mencengkeram dadanya, matanya berkaca-kaca karena kegembiraan. Dia terlalu kuat. Kakak Zhang Yi benar-benar terlalu kuat. Dia memang selalu bersama Zhang Yi. Bahkan, dia mengagumi Zhang Yi, dan di saat yang sama, dia menyimpan rahasia yang tak terucapkan. Dia berinvestasi pada Zhang Yi seperti seorang ibu membesarkan anaknya, semacam permainan pengasuhan. Meskipun Yang Xin sendiri tidak suka berkelahi, dia senang menumbuhkan kekuatan yang luar biasa. Melihat postur Zhang Yi saat ini,
Yang Xinxin merasa sangat puas, tubuhnya sedikit gemetar, dan rona merah yang tidak biasa muncul di wajahnya. Fatih Sugendut begitu gembira hingga wajahnya memerah, lalu dia mengayunkan tinjunya dan berteriak. Turunkan dia. Bos, kau luar biasa sekali. Brian mengibaskan ekornya, tetapi matanya melebar, dan suara seperti tawa manusia keluar dari tenggorokannya. Guguguk, hahaha. Bro, astaga. Ini baru adik kandungku. Kau monster yang sebenarnya. Xuan Yu Feiming hanya sampah di depanmu. Ya, lakukan saja terus seperti itu, bantu aku memukul pantatnya dengan keras. Setelah mengatakan itu, dia menyelinap ke samping Profesor Da Vinci, mengedipkan mata, dan berkata, aku telah berubah pikiran. Bagaimana kalau kita pindah kerja ke kota Tianhai? Aku merasakan ada potensi lebih besar dengan saudara baikku ini. Kau tahu maksudku kan, Bung? Da Vinci memiringkan mata ikannya yang mati dan berkata dengan dingin. Aku perlu memikirkannya baik-baik. Namun melihat posisi bertarung Zhang Yi, ada beberapa pemikiran lain dalam benaknya. Di medan perang, Xuan Yu Feiming terpental mundur oleh serangan pedang Zhang Yi, menyemburkan kabut darah hitam dan wajahnya berubah marah. Dia membakar dirinya sendiri dengan liar, dan bulan ilusi di belakangnya berputar, berubah menjadi rahang raksasa yang melahap segalanya, mencoba menghisap seluruh dunia ke dalamnya. Tatapan Zhang Yi tetap dingin dan tajam. Dia mengangkat pedangnya lagi, dan semua gerbang dimensi dari berbagai fenomena di sekitarnya pun terbuka. Gerbang 3000 dunia muncul sekaligus, seolah-olah mendorongnya ke ketinggian yang melampaui segalanya. Dia berkata dengan arogan. Kekuatanmu berasal dari pengorbanan jiwa dan memohon kepada Dewa Iblis, tetapi fondasimu lemah. Sebaliknya, kekuatanku kokoh, semua diberikan kepadaku dengan tulus. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Kekuasaan yang bukan milikmu pada akhirnya hanyalah ilusi. Saat berikutnya, bilah pedang penghakiman abadi menebas. Seluruh jurang kegelapan abadi bergetar akibat serangan pedang itu. Ruang dan waktu terganggu, peraturan runtuh, dan arus dalam dunia bawah mengalir deras bagaikan tsunami. Kekuatan dunia bawah bagaikan lautan yang bergelora, seketika menelan seluruh ruang di depan Xuan Yu Feiming, nyaris menghancurkan jurang kegelapan abadi. Tubuh Xuan Yu Feiming langsung terpotong, dan kemampuan, pemakaman agung akhirat, hancur berkeping-keping dalam cahaya pedang. Kekuatan Samael yang bergejolak di dalam tubuhnya juga tertelan oleh arus aliran dunia bawah. Ah! Jeritan Xuan Yu Feiming menggema di jurang tak berujung. Sosoknya hancur berkeping-keping, tersusun kembali, dan hancur lagi dalam kegelapan hingga hancur berkeping-keping, dan ditelan tanpa ampun oleh jurang kegelapan abadi. Medan perang menjadi sunyi senyap. Para pendeta bulan hitam tetap diam. Raja Arthur, Saladin, Morgan, dan lainnya, secara naluriah berlutut dengan satu kaki. Para ksatria Templar, para ksatria meja bundar, dan bahkan rekan-rekan Zhang Yi semuanya menahan napas, menatap Zhang Yi yang menghunus pedang penghakiman abadi. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan semangat. Pada saat ini, hanya satu suara yang meraung di hati mereka. Zhang Yi, saat ini hanyalah seorang manusia super. Gelombang cahaya dan kegelapan bertabrakan sekali lagi, dan jurang kegelapan abadi bergetar dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, seakan-akan seluruh ruang akan terkoyak. Fokus medan perang hanya pada satu orang, Zhang Yi, yang bertarung dengan tubuh Ling. Sebuah sungai gelap mengalir deras di sekelilingnya, dan cahaya pedang yang dingin membentang melintasi langit dan bumi. Meskipun Xuan Yu Feiming meraung dan meronta, meskipun dia mengaku tidak bisa dihancurkan dengan meminjam kekuatan Samael, keyakinannya goyah untuk pertama kalinya saat menghadapi kekuatan dari dunia bawah ini. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa mengambil kekuatanmu? Raungannya berubah menjadi ketakutan dan keputusasaan. Tanggapan Zhang Yi hanyalah bisikan dingin. Karena dunia bawah bukan milik dunia ini. Bila pedang itu tiba-tiba jatuh, dan cahaya serta bayangan itu sepenuhnya menenggelamkan tawa gila Xuan Yu Feiming saat itu. Jeritan Xuan Yu Feiming berangsur-angsur menghilang di tengah cahaya pedang dan arus gelap, dan sosoknya yang kasar dan bengkok akhirnya dihancurkan oleh pedang Zhang Yi. Setelah kehilangan wujud fisiknya, sisa tekadnya berjuang dalam kegelapan, hanya untuk ditangkap oleh kekuatan jurang kegelapan abadi itu sendiri. Seluruh jurang itu tiba-tiba melonjak, seolah-olah ada tentakel tak terlihat yang tidak terhitung jumlahnya, yang mengikat jiwa dan kekuatannya dengan erat, menyeretnya ke dalam jurang tak berujung itu. Sesaat kemudian, Xuan Yu Feiming lenyap sepenuhnya, bahkan tidak meninggalkan jejak bisikan kebenciannya yang terakhir. Hanya aura Samael yang berangsur-angsur mereda,
Seakan-akan dia telah tertidur lagi, dan kekuatan penyegelan perlahan menguat, dan jurang kegelapan abadi kembali menjadi sunyi senyap sekali lagi. Suasana yang menindas pun sirna, dan semua orang akhirnya bernapas lega. Mereka masih terguncang akibat keterkejutan yang baru saja mereka alami. Raja Arthur merasakan kakinya mati rasa, jadi dia segera berdiri. "Hei, aku tak sengaja menjatuhkan Bitcoin ke tanah, biar aku yang mengambilnya." Raja Arthur mengatakannya dengan santai. Morgan mengangguk. "Kebetulan, saya menjatuhkan koin Morgan." Di udara, saat Zhang Yi akhirnya menghabiskan semua kekuatan Xuan Yu Feiming, dia akhirnya menemui akhir hidupnya. Upacara penyalaan api telah selesai, dan kekuatan Samael tidak dapat dilepaskan selamanya. Hasil akhirnya adalah Xuan Yu Feiming mewujudkan mimpinya, jatuh ke dalam jurang kegelapan abadi, dan menjadi satu dengan Samael. Kekuatan eksternal datang dan pergi dengan cepat. Zhang Yi tidak punya waktu untuk menikmati momen singkat itu. Kekosongan yang dirasakannya karena kehilangan kekuatan itu membuatnya merasa sangat tersesat. "Saya berharap kita bisa melakukannya lagi." Zhang Yi muncul dari dalam tubuh Ling dan menatap langit, mendesah penuh emosi. Bab 2424 lahir di dunia bawah 3. Konspirasi antara fraksi penghancur segel dan tahta suci akhirnya berakhir. Kekacauan di bulan telah berakhir. Dengan api yang menyala kembali, setidaknya, makhluk-makhluk di singgasana bulan perak dapat terus menjaga perdamaian, selama 100 atau 200 tahun lagi. Zhang Yi berkata pada dirinya sendiri. Tetaplah hidup terlebih dahulu. 1 atau 200 tahun tidak ada apa-apanya bagi manusia purba yang berumur panjang, tetapi cukup lama bagi manusia generasi ke-6 yang umurnya hanya 100 tahun. Kita urus masa depan nanti. Dunia ini hanya operasi darurat yang besar, kita bisa memperbaikinya seiring berjalannya waktu. Siapa yang akan tahu, suatu hari nanti, para druker yang sedang tidur itu mungkin saja tiba-tiba mati dengan sendirinya. Berpikir optimis akan membuat hidup lebih mudah. Zhang Yi agak kecewa karena Xuan Yu Feiming sudah mengorbankan segalanya. Jadi setelah membunuhnya, tidak ada sedikit pun serpihan eter yang tertinggal. Sementara itu, para pendeta bulan hitam dari Kekaisaran Bulan Gelap terdiam. Pendeta bulan hitam pertama menghembuskan napas panjang. Tatapannya tertuju pada Zhang Yi. Matanya dipenuhi rasa terima kasih dan emosi yang kompleks. Dia berbicara lebih dulu, nadanya hikmat dan tenang. "Tamu dari bumi, kau telah berhasil. Jika bukan karena campur tanganmu, Xuan Yu Feiming pasti sudah sepenuhnya menguasai kekuatan Samael, dan seluruh Kekaisaran Bulan Gelap pasti sudah hancur tak terelakkan." Para pendeta bulan hitam lainnya juga melangkah maju, ekspresi mereka serius, dan berkata serempak. "Terima kasih, penduduk bumi. Kalian tidak hanya menyelamatkan kami, tetapi juga memperkuat segel Samael." Tatapan Zhang Yi tetap tenang. Pedang penghakiman di tangannya berubah menjadi aliran cahaya, menghilang ke dimensi lain bersama wujud manusia Ling. Kekuatan dalam diri Zhang Yi perlahan kembali tenang. Dia mengangguk perlahan dan tersenyum. "Inilah yang seharusnya kulakukan. Jika Samael lepas dari segel, bukan hanya Kekaisaran Bulan Gelap kalian, tapi seluruh bulan. Bahkan seluruh dunia material, akan menderita bencana besar. Daripada membantu kalian, ini lebih tentang membantu diri kita sendiri." Tatapan pendeta bulan hitam pertama melembut, lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh. "Kau benar. Tapi kami akan menghadiahimu dengan berlimpah atas pengorbananmu." Mendengar hadiah itu, mata Zhang Yi langsung berbinar. Peradaban orang bulan sangat maju, setidaknya melampaui manusia bumi, Kelancang Yuan, dan Kekaisaran Wuluan. Lagi pula, mereka berada di bulan, dan risiko yang mereka hadapi selama miliaran tahun tidak lebih dari konfrontasi antara dua kekaisaran besar, dan kebutuhan untuk terus waspada terhadap kebangkitan Samael. Tidak perlu terlalu waspada terhadap keberadaan peradaban lain, biarkan peradaban mereka terus berlanjut, dan tentu saja, mereka juga memperoleh teknologi dan sumber daya yang sangat maju. Zhang Yi segera menjawab. "Kami memang sedang menghadapi banyak krisis saat ini, jadi kami tidak akan berbasa-basi dengan kalian. Apa yang bisa kalian tawarkan kepada kami? Yang paling kurang dari kami adalah kesukarlaan, seperti fragmen eter." Zhang Yi menggosok-gosokkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kelima pendeta bulan hitam saling berpandangan, dan Zhang Yi dapat melihat dengan jelas ekspresi tidak bisa berkata-kata di mata mereka. Zhang Yi mengangkat alisnya. Tentu saja, mereka tidak akan memberikan hal ini begitu saja. Pendeta bulan hitam pertama menjelaskan. Fragmen eter memang sangat langka,
dan kami tidak dapat memberikannya kepadamu. Tetapi yang lebih Anda butuhkan sekarang adalah pengetahuan. Pendeta Bulan Hitam pertama berbicara dengan nada yang terdengar seperti guru taman kanak-kanak. Di matanya, peradaban terbelakang penduduk bumi memang seperti bayi berusia 3 tahun. Memberikan pengetahuan? Ekspresi Zhang Yi agak aneh. Pendeta Bulan Hitam pertama berkata kepada Zhang Yi dan yang lainnya. Kita tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Aura Samael ini cukup mengganggu. Ayo kita kembali dan bicara lagi. Zhang Yi mengangguk, dan kelompok itu mengikuti mereka kembali ke Kekaisaran Bulan Gelap. Saat memasuki aula besar, semua orang duduk, dan baru saat itulah Raja Arthur dan yang lainnya akhirnya merasa nyaman. Misi mereka telah berakhir, tetapi banyak orang tewas dalam prosesnya. Seluruh jajaran Dewa Nordik, kecuali Hela, hampir musnah sepenuhnya. Begitu mereka kembali ke bumi, seluruh tatanan dunia akan ditulis ulang. Tetapi pada saat ini, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan masalah itu. Pengetahuan berharga yang dibicarakan oleh para pendeta Bulan Hitam adalah apa yang paling mereka pedulikan saat ini. Pendeta Bulan Hitam pertama duduk di kursi kepala suku, menatap kerumunan di bawah, dan berkata, menurut kalian, cara untuk menjadi lebih kuat adalah dengan mendapatkan lebih banyak fragmen ether kan? Kata-kata ini mengejutkan semua orang di bawah. Profesor Leonardo da Vinci langsung mengerutkan kening, ekspresi berpikir terpasang di wajahnya. Raja Arthur, Saladin, Morgan, dan lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Selain memanfaatkan potensi supernatural mereka sendiri, satu-satunya cara lain bagi manusia super untuk menjadi lebih kuat adalah dengan melahap esensi manusia super lainnya. Mengenai pengembangan potensi, tidak banyak yang bisa diajarkan siapapun kepada mereka. Sebagian besar merupakan sesuatu yang mereka temukan sendiri. Tegasnya, selama 5 tahun setelah kiamat, penduduk bumi menjelajahi bidang kemampuan supernatural dengan mata tertutup. Pendeta Bulan Hitam pertama tersenyum tipis. Matanya memperlihatkan campuran kekhawatiran terhadap para bayi ini dan sedikit keterkejutan. Itu bisa dimengerti. Kamu belum mengembangkan kemampuan supernaturalmu untuk waktu yang lama, dan ada kesenjangan historis. Akibatnya, kau belum mengembangkan program pelatihan yang lengkap untuk kemampuan supernatural. Dia merentangkan tangannya dan menjelaskan. Biarkan saya memberi Anda contoh yang sederhana dan mudah dipahami. Makanan yang dimakan orang dibuat dengan menanam benih di tanah, dan menunggu hingga matang sebelum memakannya. Tapi kamu mencoba mengisi perutmu dengan memakan biji-bijian dari tanah. Dia mendesah dalam-dalam. Menyerap pecahan ether untuk meningkatkan kekuatan terlalu boros. Zhang Yi menyipitkan matanya sedikit, persis seperti dugaannya. Zhang Yi secara bertahap mulai memahami prinsip ini, tetapi dia masih mendengarkan dengan saksama. Karena dia hanya mempunyai ide, tetapi belum mempunyai sistem yang matang untuk meningkatkan kekuatannya. Yang lain juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Prospek untuk diajari secara pribadi oleh peradaban yang lebih maju, tentang cara menjadi lebih kuat memenuhi mereka dengan kegembiraan yang membara. Seperti tokoh utama seni bela diri yang baru saja menerima buku panduan seni bela diri rahasia. Ini adalah momen revolusioner. Percakapan dengan pendeta Bulan Hitam dapat mengubah seluruh lanskap bumi. Para pendeta Bulan Hitam saling bertukar pandang, dan akhirnya pendeta Bulan Hitam ketiga berbicara, suaranya rendah dan bergema. Seluruh permukaan alam semesta pada dasarnya terdiri dari kekuatan. Baik itu bintang, gunung, dan sungai, maupun daging dan jiwa makhluk hidup. Semuanya merupakan bentuk kekuatan yang berbeda. Apa yang disebut evolusi dan kultivasi hanyalah penampakan. Esensi sejatinya adalah melahap dan bertransformasi. Kalimat ini bergema bagai guntur di hati setiap orang yang hadir. Zhang Yi sedikit mengernyit. Melahap dan mengubah? Pendeta Bulan Hitam pertama mengangguk dan perlahan menjelaskan. Itu benar. Silsilah Bulan Hitam kami telah menjaga segel Samael selama ribuan tahun, dan pengetahuan kami jauh melampaui kalian, para penduduk bumi.